Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Akhir Zaman. Channel ini khusus untuk pelaku tasawuf. Di luar itu jangan coba ikut-ikutan, karena kami di luar kadang disebut syirik, bid'ah, dan sesat. Video sebelumnya saya berjanji akan mengulas tentang baiat. Tetapi sebelum baiat, alangkah baiknya simak dulu ayat-ayat tentang keberadaan Rasul di setiap zaman, yang mana sebagai umat muslim yang menjadi patokan dan tolak ukur adalah Quran dan hadis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa Anda pahami. Dari surat Asy-Syura 51 menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang manusia dapat diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali melalui wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan, lalu mewahyukannya kepadanya dan siapa yang dia kehendaki. Makanya Rasul atau utusan akan tetap ada sampai akhir zaman. Salah satu surat yang paling masyhur, kadang dulu saya pernah melafalkan sekian ratus dibacakan setiap mau tidur, surat atau bahasa 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu atau bahasa 128. Ada juga surat Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki karena kecenderungannya untuk sesat, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa yang mau berkehendak maka akan dikehendaki. Ada Yunus 4:7. Setiap umat mempunyai Rasul. Apabila Rasul mereka telah datang, diputuskanlah di antara mereka dengan dalil, sedangkan mereka tidak dijolimi sedikit pun. Ada juga surat An-Nahl 36. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Hujurat ayat 7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu, dalam banyak hal pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikannya kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, banyak kan tentang Rasul di zaman ini. Ada lagi surat Al-Imran ayat 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada juga surat Al-Imran ayat
164. Ya. Jadi jangan beranggapan Rasul telah mati. Yang wafat itu Nabi, jasadnya. Kerasulan akan tetap sampai akhir zaman, selama kehidupan manusia masih ada, dan selama bumi belum kiamat. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin dengan mengutus di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan mereka dan mengajar mereka kitab hikmah, dan sesungguhnya sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itulah kenapa agama tauhid ini sudah akan menggema di bumi Nusantara. Ayat ini menjelaskan pentingnya kedatangan Rasulullah SAW dan peranannya dalam membimbing umat. Al-A'raf 35 menyampaikan, "Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu Rasul-Rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka bersiap, barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Ayat yang mana lagi yang didustakan? Bahwa Rasul ada di setiap zaman. Kalau dulu Nabi sebagai channel wasilah, tempat nur ilahi bersemayam, maka Nabi itu disebutkan Rasulullah. Dan karena sudah ditakdirkan bahwa Hatamul Anbiya dan kenabian telah berakhir, tapi kerasulan akan tetap ada. Makanya dari semenjak Nabi Muhammad wafat, diwariskanlah ulama warasatul anbiya. Itulah curahan isi dada Rasulullah Muhammad dicurahkan kepada isi dada Abu Bakar. Telah kucurahkan seluruh isi dadaku kepada Abu Bakar. Itulah awal mula dicurahkannya ulama warasatul anbiya. Dan ketika Abu Bakar wafat, akan terus estafet sampai akhir zaman. Dan di akhir zaman ini, pewaris kerasulan adalah waliyah mursidah yang akan bisa mengantarkan ruhmu, jiwamu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beliaulah satu-satunya nur ilahiyah di setiap zaman. Banyak yang mengaku mursyid, banyak yang disebut mursyid, tetapi bedakan antara mursyid yang amanah dan mursyid yang waris. Mursyid yang waris adalah mursyid yang menjadi channel wasilah secara turun-menurun estafet, yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh musyawarah ataupun bukan dipilih oleh mimpi. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.